Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 25 dan 26 kemarin, kali ini akan kita lanjutkan di episode 27 dan 28 ya. Melanjutkan cerita kemarin di mana Soyun dan Yunwoo saling menatap di lantai 2 dan hendak kabur ke arah yang sama. Scene pun berganti ke sebuah tenda di mana Tae-in yang sedang menonton berita tentang penutupan pintu Seoul. Lalu ada petugas masuk dan bilang kalau Tae-in seharusnya pergi juga. Kemudian di bawah tenda itu sudah tergeletak beberapa petugas yang sudah terinfeksi virus. Si Tae-in mah biasa aja ya kan. Terus petugas yang baru masuk itu merasakan sesuatu di tubuhnya. Dan Tae-in bilang, sepertinya kau juga sudah terkena virus. Lalu si Tae-in mengarahkan tangannya ke si petugas itu. Dan tiba-tiba si virus langsung aktif di dalam tubuh si petugas itu. Dan mengubah si petugas itu jadi monster. Tae-in bilang bahwa dia punya kekuatan buat mengaktifkan masa inkubasi dari si monster. Anjir cok, bahaya nih orang. Terus Tae-in bilang, mau tahu gak? Aku ada satu obat untuk kebal dari virus. Dengan tawa yang jahat. Apa ya maksudnya? Kembali ke Yunwoo. Si Sungyu berteriak pada barudak Dehan. Woi anak anjing, kalian masih hidup ha? Direspon oleh Kang Min, naon anjing? Sambil menggunakan senter di HP. Si Kang Min mengarahkan ke bawah, ternyata banyak monster dan salah satu monster di lantai 1 hendak naik ke atas. Si Yunwoo dan Isul juga sudah menduga bahwa di lantai 2 pasti bakal ada monster. Lalu si Yunwoo kembali merasa nyeri, tapi Yunwoo merasakan nyeri yang berbeda dari sebelumnya. Lalu Isul mendekat dan bertanya, apa benar kau bisa merasakan keberadaan virus sel? Sebelum menjawab itu, tampak dari belakang banyak warga masuk ke tempat mereka sambil dikejar-kejar oleh monster. Karena struktur bangunan di lantai 2 ini saling terhubung dengan di seberang, jadi saat maju hendak ke pintu keluar di depan, mereka berpapasan dengan kelompok Dehan. Dua geng ini saling menatap sini satu sama lain. Lalu ada warga mendesak maju hendak ke arah pintu dengan paksa. Kemudian si Mamang menenangkan para warga itu karena percuma lari ke arah sini. Juga karena dari arah sini juga ada monster. Lalu ada monster dari arah belakang barudak Dehan. Benar kata si Mamang. Akhirnya mereka pun berkumpul di sebuah sudut di lantai 2 karena tidak bisa kemana-mana. Yunwoo masih saja merasakan sakit dan sakitnya itu makin parah. Kemudian dari arah pintu tadi mereka lewati, para monster sudah masuk ke arah mereka. Yunwoo bilang, kita butuh api cepat. Si Mamang yang memimpin untuk menyalakan api di dekat mereka agar monster tidak bisa mendekat. Si Soyun melihat ke Yunwoo dalam hatinya, Aris Yunwoo kunaon dah. Lalu Soyun menanyakan, Yunwoo apa kamu baik-baik saja? Tapi keburu ditanya si Isul manten dengan pertanyaan yang sama. Dan Yunwoo hanya merespon Isul saja. Kata Isul, Yunwoo berkeringat dingin cenah. Sambil tangannya yang tremor. Si Yunwoo masih kebingungan dengan tangannya. Dia merasakan sakit yang aneh dari ujung jari lengannya. Dan dia mengira apa ini yang dirasakan para monster di sekitarnya. Para warga pun sudah berhasil menyalakan api di sekitar mereka. Lalu Soyun dan Kang Min sedang memperhatikan sesuatu. Kang Min bilang ke Soyun bahwa dia sedang mengamati para monster. Si Kang Min ingin tahu kelemahan lain dari monster dan tingkah laku mereka. Rada pinter sih si Kang Min. Beralih ke Ji-hoon dan Sung-yu yang melihat ke jendela. Mereka menanyakan para tentara yang lambat untuk mengatasi ini. Ternyata tentara juga sudah membakar tenda biru guys. Karena di dalamnya sudah banyak petugas yang terinfeksi TEA. Dan para petugas itu pun hendak akan membakar habis gedung pengungsian. Lanjut episode 28. Di dalam gedung, situasinya makin chaos. 80% pengungsi sudah menjadi monster. Orang-orang yang masih selamat berusaha untuk melempari api ke arah pintu yang berdatangan para monster itu. Para warga pun berharap para tentara cepat-cepat menyelamatkan mereka. Lalu si Ji-hoon melihat ke arah Yunwoo dan Isul yang sedang mengobrol berdua. Kemudian Yunwoo ngomong ke Isul kalau dia tadi ketemu dengan orang kebal. Dan sepertinya dia tahu banyak soal virus. Juga tentang masa inkubasi. Kita tidak tahu karena tidak ada gejala ketika virus itu sedang tidak aktif. Kalau virus itu tiba-tiba jadi aktif dan mulai menyebar, kita nggak bisa melakukan apapun lagi. Lalu Yunwoo menjelaskan saat dia bertemu orang yang virusnya aktif saat masuk ke pengungsian TEA guys. Dan rasa nyerinya sama dengan saat ini. Sepertinya di sini ada orang yang masih dalam masa inkubasi yang masih belum aktif. Lalu Ji-hoon ngomong ke Sung-yu, aneh ya mereka berdua terus dari tadi sambil melihat ke arah Yunwoo dan Isul. Kita ke Dehan yang melihat channelnya Hongmi yang baru saja posting video 2 jam lalu.
Kang Min bilang dia sudah nonton dan isinya hanya rekaman gak jelas, mungkin hanya kepencet katanya. Dan paling tidak kita tahu kalau Haomi selamat. Kemudian Kang Min melihat hasil memperhatikan para monsternya. Dia mengarahkan senter HP ke ruang kosong. Lalu para sel virus itu berkumpul ke dalam cahaya senter itu. Kalau keluar tanpa senter kan jadi bahaya ya, apalagi ini malam, poek atuh. Lalu para tentara pun sampai di luar gedung pengungsian, hendak mulai pembasmian. Para warga selamat pun senang akan hal ini. Si warga pun menggedor-gedor kaca berharap langsung diselamatkan para tentara. Dan tentara pun notice ada warga di lantai 2 yang masih selamat. Dengan gak jelasnya, Dehan, Kang Min melihat Ji-hoon dan Sung Yu. Melihat ke arah mereka sambil si Sung Yu mengarahkan pucek ke mereka. Naon anjing, kata Dehan. Si Ji-hoon kembali melihat ke Yunwo yang bertingkah aneh. Si Yunwo makin kesakitan, lalu ada sepasang sejoli di dekat Yunwo. Si cewek menanyakan ke si Yunwo, kamu kenapa dik? Tak diduga, si cewek melihat wajah Yunwo yang sedang menahan sakit itu. Si cewek kira Yunwo sudah terinfeksi. Emang iya sih. Si cewek ketakutan dan mundur perlahan. Si cowok banyak bacot dan memprovokasi warga lain jika Yunwo sudah terinfeksi. Aku tahu dari wajahnya, sama dengan orang lain yang terinfeksi juga. Melihat si cewek yang berjalan mundur perlahan itu, si Yunwo merasakan ada monster di belakang si cewek dan mencoba memberitahunya. Jangan ke situ, sambil gagap, sambil mengulurkan tangannya. Tapi si cewek malah kepanikan dan menghindari lengan Yunwo. Malah kabur ke belakang, bego. Si cewek pun langsung dilahap si monster itu. Lalu si Mamang melempar baju yang terbakar ke arah si monster. Si Yunwo berdiri sambil ngos-ngosan. Si Ji-hoon bilang dalam hati, anjing si Yunwo mencurigakan euy. Isul bilang, kamu sudah terkena virus kan? Bukan begitu, kata Yunwo. Terus kenapa kamu bisa tahu jika ada monster di dekat kita? Itu bukan urusan kalian, kata Yunwo. Si Isul memaksa Yunwo buat menjelaskan apa yang terjadi padanya. Si Yunwo malah marah. Bacot, bisa diam tidak? Ingat, aku yang menyelamatkan kalian. Urus saja diri kalian sendiri daripada mengurusi aku. Lalu Isul bertanya pada Yunwo, lalu apa orangnya ada di antara kita? Maksudnya Isul, orang yang masih dalam masa inkubasi monster. Dan Yunwo memperlihatkan ekspresi kaget sambil melihat ke arah seseorang. Dan Isul melihat ke arah orang itu juga sambil kaget. Siapa ya orang yang sudah terkena virus dan masih masa dalam inkubasi itu? Nantikan jawabannya minggu depan hanya di Nina di Film. Bye-bye.